Kalau harus selalu waspada terhadap niat buruk pelanggan, maka kita tidak bisa membuat mereka senang. Terima kasih, Bos Joel. Silakan datang lagi lain kali. Untungnya aku cantik, jadi meski pelanggan tak bisa untung dariku, mereka tetap mau bayar untuk memanggilku. Yang tak pernah kubayangkan adalah, meski sudah waspada terhadap malam dan pencuri, aku tak bisa mengantisipasi bosku. Lin Duofei, Tian Xinlan Xiaomei, dan Xiu dan Xiaodao. Kelihatan jelas, dia sangat ketakutan. Bos sangat marah. Baru saat itulah aku tahu kalau pelanggan itu bertindak kurang ajar. Adik kecil itu memang belum berpengalaman. Dia langsung memotong kapalan pelanggan. Aku sudah menasihatinya dengan baik, tapi bos tetap saja memecat adik kecil itu. Aku mengajaknya ke restoran di sebelah dan makan besar. Kota besar seperti Beijing, bagi orang seperti kami, impian itu ada di depan mata, tapi tetap terasa sangat jauh. Beijing ini begitu besar, kenapa rasanya kami hanya seperti titik kecil di dalamnya? Kecil sekali. Itulah. Hari itu aku dan adik kecil minum banyak sekali. Meskipun nasibku tidak sebaik orang lain, setidaknya aku masih punya pacar yang mencintaiku. Namanya An Kun, dia bekerja sebagai buruh kasar di proyek konstruksi. Kami tinggal di rumah kontrakan di pusat kota. Dia sering bilang padaku, cepat atau lambat dia akan membelikan rumah untukku. Dan akan mencintaiku seumur hidup. Tapi sampai sekarang aku masih belum berani percaya. An Kun yang semalam membisikkan kata-kata manis padaku, keesokan harinya menjualku kepada orang lain bersama adik kecil. Setelah minum, kesadaranku sudah tidak jernih. Dengan tergesa-gesa, aku mencari ruang privat yang sepi. Aku merangkak dan terjatuh ke dalamnya, lalu kehilangan kesadaran. Aku berharap pemilik hotel yang kebetulan lewat bisa melihatku. Aku pernah mendengar dia. Meskipun kaya, hubungannya dengan nyonya pemilik hotel tidak baik. Karena nyonya pemilik hotel belum memberinya anak. Jadi pemilik hotel datang ke hotel mencariku. Saat dia melihatku lagi dalam keadaan mabuk dan tidak beruntung, tanpa berkata apa-apa dia langsung menindihku. Meskipun aku sempat sadar, pada akhirnya dia tetap tidak melepaskanku. Yang tidak aku sangka, hari itu kebetulan An Kun mendapat pekerjaan membersihkan kaca di kota. Dia melihat seluruh kejadian itu dari luar jendela. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat ya? Sialan, jangan ketuk jendela nanti kacanya pecah. Aku peringatkan kau. An Kun di California penuh penyesalan. Awalnya kukira dia kasihan padaku. Begitu menoleh, dia langsung memaki aku kotor. Katanya, aku tidak menjaga kehormatan istri. Tapi aku juga korban, kan? Namun sejak hari itu, seolah ada tembok memisahkan kami. Keesokan harinya, bos langsung mencariku secara pribadi. Dia memanggilku naik ke mobil, lalu langsung memberiku 2.000 yuan. Saat itulah aku baru sadar. Kemarin Han Kun menemui bos. Dia mendapat 20.000 yuan sebagai kompensasi kerugian mental. Tapi bagaimanapun juga dia memang bersalah. Jadi secara simbolis hanya memberiku 2.000, lalu ingin memecatku. Tapi aku sudah berselisih dengan An Kun. Jadi aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena ini. Kalau Anda benar-benar ingin memecatku, aku tidak punya cara lain. Aku akan menuntutmu atas pelecehan. Atas dasar apa kamu menuntut? Atas dasar barang yang kamu tinggalkan di Roku. Waduh, kamu pikir aku ini Clinton apa? Diam-diam aku makan tanpa banyak bicara. Di kota ini, menuntut dia, aku sebenarnya cuma menggertak. Dengan apa kita bisa melawannya? An Kun membeli tespek. Dia tampak sangat cemas. Tak lama, 2 garis muncul di tespek itu. Kedua jeruji besi itu menghantam bagian belakang kepalaku. An Kun menolak mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Tentu saja tidak. Tetapi Tidak mungkin kita tidak menghabiskan 2 hari bersama. saya ingat dengan jelas bahwa sehari sebelum kejadian dia mengatakan telah mempelajari gerakan baru. Jika kamu jadi aku, lebih lagi. Kami minum air kencingnya. Minumlah, aku tahu dia hanya tidak ingin menanggung risiko tertentu. Aku memang tidak menginginkannya. Besok langsung ke rumah sakit. Sudahlah, jangan pergi. 2 hari ini, aku berikan padamu kesempatan. Aku tidak mendengar jelas apa yang dia katakan. Bahkan jika aku mendengarnya, mungkin aku juga tidak akan percaya dia akan melakukan itu. Aku sangat bingung sebagai seorang wanita, tidak ada yang akan menolak anak yang akan segera lahir. Tapi jika dia benar-benar lahir, anak yang tidak jelas asal-usulnya ini pasti akan membawa banyak masalah. Dalam keadaan linglung, aku berjalan ke depan papan pengumuman. Di sana penuh dengan berbagai iklan kecil. Aku mencatat 1 nomor telepon yang kelihatannya cukup bisa dipercaya, dan suara jeritan dari dalam membuatku sangat takut. Aku pun mengikuti gadis berseragam sekolah itu berlari keluar. Kamu lihat apa? Mungkin jika dibandingkan dengannya, sebuah kehidupan kecil mungkin tidak terlalu sulit untuk kuterima. Aku berbohong pada Anke.
Aku bilang aku sudah menggugurkan anak itu. Aku ingin melihat reaksinya. Yang tidak kusangka dia sangat tidak senang. Tapi begitu aku memberitahunya yang sebenarnya, dia langsung berubah sikap. Secara naluriah aku mengira dia sudah memaafkanku dan menerima anak yang tidak jelas asal-usulnya ini. Tapi belakangan aku baru tahu. Ankun pergi menemui Lindo lagi. Liu Ping, aku hamil. Kalau begitu, selamat untukmu. Kamulah diberi selamat. Apa hubungannya kehamilan istrimu denganku? Tidak, ini kamu dan Liu Pingguo. Sekarang tanggal 20 September. Ankun ingin mengakhiri segalanya denganku. Dia menghitung siklus menstruasiku untuk Lindong. Sekarang dia sangat berharap anak ini adalah milik Lindong. Untuk itu, mereka bahkan secara khusus menganalisis urusan masing-masing orang. Lindong bergolongan darah B, Ankun bergolongan darah A, dan aku bergolongan darah O. Jika anak bergolongan darah B, Lindong akan membawa pergi anak dan membayar Ankun 100.000 yuan sebagai ongkos pengiriman. Jika hasilnya bergolongan darah A, anak milik Ankun, jika kebetulan bergolongan darah O, mereka harus tes DNA memastikan hubungan ayah dan anak. Begitulah, tubuh dan kehormatanku menjadi alat tawar-menawar antara dua pria. Ankun benar-benar, setelah pergi dari tempat Mingdong, dia langsung mencari istrinya. Kalau mau pakai yang ini, ketuk sekali lagi. Kalau aku bohong setengah kata, rela jadi peliharaanmu. Setelah sekian tahun, tentu saja Nyonya Bos tahu betul kelakuan Lindong. Dengan cara apa? Suamiku sudah memberimu topi hijau, kamu juga kasih dia satu dong. Aku adalah korban yang dipaksa. Ankun jijik padaku, tapi dia justru memakai nama baikku untuk menipu uang dan wanita di depan orang banyak. Aku tidak tahu apakah dia masih mencintaiku atau tidak. Yang jelas tak lama kemudian mereka menandatangani perjanjian. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat Nyonya Bos diam-diam mencubit Ankun. Sejak saat itu, Lindong sangat baik padaku. Aku tahu bahwa dia tidak peduli padaku, tetapi bayi dalam perutku. Tidak hanya itu, dia bahkan menyetir ke rumah sewa kami. Jika bukan karena bayi itu, dia mungkin tidak akan pernah datang ke sini seumur hidupnya. Aku baru saja mandi bersama. Ah, Apa boleh? lalu kenapa tidak? Bagaimana jika kamu tidak bisa menahan diri? Katakan saja kita berdua adalah suami istri. Kita tidak berselingkuh. Tapi kalau kehidupan kalian terlalu biasa saja, itu bisa memengaruhi janin, loh. Meskipun aku tahu semua perhatian Lindong padaku hanyalah pura-pura, tapi belum pernah ada pria yang begitu peduli padaku. Saat ini hatiku terasa hangat. Entah kenapa. Setelah Lindong pergi, Ankun malah jadi tidak senang. Hari itu aku berteriak sekuat hati. Aku benar-benar merasakan betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Ankun di luar seperti semut di wajan panas. Bayinya laki-laki. Saat mendengar tangisannya, semua kekhawatiranku hilang. Ankun tak sabar tes identitas anak itu. Anak laki-laki golongan darah B, Lindong sangat puas. Dengan 100.000 yuan, dia berhasil menyelamatkan putranya. Dia memeluk anak itu terlihat sangat hati-hati sekaligus bersemangat. Chen Yingdong mengadakan jamuan makan di restoran. Anakku menjadi anak di pelukan Nyonya pemilik restoran. Teman-teman yang tak tahu kebenarannya semua bilang anak itu mirip Nyonya pemilik. Sesuai perjanjian, aku masih harus menjadi pengasuh di keluarga Lin selama setengah tahun. Kepribadian Lindong berubah drastis, dia tidak pernah lagi menghabiskan makanannya. Di peternakan, setiap hari dia hanya membakar dupa dan berdoa. Dia hanya membuatkan aku sarapan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ankun saat itu, dan tidak sempat memikirkannya. Saat aku pulang, aku melihat dia menggunakan uang 200.000. Kamu memang suka pamer. Selimutnya tidak dibawa, hanya 2 uang receh. Dia bilang mau pakai uang untuk beli mobil baru padahal dia bahkan tidak punya SIM. Keesokan harinya, Ankun mengendarai mobil barunya ke rumah Lindong. Yang membuatku lega adalah, sepertinya dia sangat menyukai anak yang bukan darah dagingnya. Tapi setiap Lindong tahu, dia akan langsung merebut anak. Tidak hanya itu, Lindong juga mengejek Ankun di depanku. Baru beberapa bulan saja sudah tidak tahan lagi. Aku ingin membiarkan Pingguo pulang dan tinggal beberapa hari. Itu tidak bisa. Kamu harus menepati ucapanmu, kamu tidak boleh begitu. Kamu pergi saja. Ini di dalam rumah. Bahkan aku sendiri pun jadi mengganggu. Nyonya Bos menepuk Ankun, kamu masih sekecil itu. Tapi sebagai seorang wanita, aku merasa pasti ada sesuatu di antara mereka berdua. Sebelumnya, setelah aku selesai mandi, aku melihat Nyonya Bos duduk di depan pintu dengan wajah cemberut. Dia tanpa banyak bicara, langsung menamparku. Baru belakangan aku tahu, saat aku mandi, Bos diam-diam mengintip dari luar dan tidak bisa menahan diri. Akhirnya aku yang jadi sasaran. Setelah Nyonya kecil menamparku, aku bahkan membesar-besarkan cerita ini dan memberitahukannya pada Ankun.
Dia memintaku untuk pergi dari Beijing bersamanya. Mana ada ibu yang bisa meninggalkan anak sekecil itu. Aku juga tidak tega. Anak itu kan anakku. Aku mengganti status siswa anak itu. Sudah, terus saja kamu mengarang. Kenapa kamu gitu pandai mengarang sih? Bukan kamu cuma iri saja. Sekarang aku kasih tahu kamu, kalau memang tidak ada kejadian itu terserah kamu mau percaya atau tidak percaya ya sudah. Karena aku tidak percaya pada Ankun, dan dia telah menjepitku ke tanah. Yang terjepit di tanah adalah satu-satunya cinta yang tersisa untukku. Kamu sialan! Gulungan! Belakangan saya tahu bahwa anak itu benar-benar anak Ankun. Hanya Ankun yang tahu tentang hal ini. Dokter Zhang, ini salah. Aku bukan A, aku B. Istriku mungkin bergolongan darah A, tetapi tidak, dia bergolongan darah O. Anda pasti telah melakukan kesalahan. Ya, itu tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin itu salah? Kecuali istri Anda memberitahu orang lain, Dokter Zhang, ini dan itu, Anda tidak bisa mengatakan itu. Demi mendapatkan 100.000 yuan, Kak Ankun tanpa batas meminta dokter. Ini adalah kesalahan besar. Menurutmu, berapa yang pantas? 1.500. Apa tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. 3.000 juga tidak bisa, 3.000 juga. Sedang apa? Ini membuat orang lain salah paham. Sudah, baik. Dengan cara ini, Ankun menghabiskan 5,000 yuan dan mengubah pola tidur bangunnya pada hari kelahiran anak itu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Akulah satu-satunya korban dari awal sampai akhir. Tapi kini aku telah menjadi wanita yang paling kotor dan paling tidak setia. Jika semua orang berpikiran demikian, maka saya akan menunjukkannya kepada mereka. Apel, ada apa? Apa yang salah? Hai Apel, ya ini. Katakan padaku apa yang kamu... Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lakukan apapun, bukankah kamu suka padaku? Lalu, apa yang terjadi padamu? Yang tidak saya duga adalah kali ini, Lindong benar-benar bersikap seperti seorang pria. Dia menenangkan saya dengan suara lembut. Namun keesokan harinya, Ankun diam-diam masuk ke rumah Lindong saat saya tertidur. Dia mencuri anak itu, bahkan mengikat saya di ranjang. Setelah Lindong tahu, dia sangat marah. Dia menjadi curiga dan paranoid, mengira saya dan Ankun yang menculik anak itu untuk memerasnya lagi. Dia pikir nyonya bos takut saya diam-diam mencuri anak itu. Setelah beberapa bulan ini, siapa lagi yang bisa saya percaya? Semua orang mempermainkan saya dari belakang. Semuanya mempermainkan saya mainan. Shu Yundong melapor ke polisi, dan Ankun segera ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. Ankun berkata, anak itu adalah miliknya sendiri, jadi tidak dianggap mencuri. Polisi juga melakukan tes DNA. Hasilnya sangat jelas, tapi Lindong langsung merobek laporan itu. Namun setelah polisi pergi, Lindong buru-buru mengambil kembali laporan itu dari tempat sampah. Ankun tidak dituntut secara pidana, dan Nyonya Bos tidak bisa menerima semua ini. Dia pindah dari rumah, dan bahkan memberikan alamat barunya kepada Ankun. Aku tahu kamu tidak akan datang mencarimu. Tapi aku berharap kamu akan datang. Hari itu aku menerima telepon dari kantor polisi. Aku kira Ankun membuat masalah lagi. Tapi polisi langsung memintaku ke kamar mayat. Mereka mengeluarkan jenazah adik perempuan. Apakah ini dia? Kiao Mei tidak punya keluarga di sini. Aku adalah orang yang bisa dihubungi dari ponselnya. Bagaimana dia meninggal? Sekarang diduga pelakunya adalah pelanggan, perampokan, pembunuhan. Xiao Mei pernah bertanya padaku, Beijing sebesar ini, kenapa tidak ada tempat untuknya? Iya, sebenarnya sekarang kalau dipikir-pikir, apa aku lebih baik darinya? Ankun mengembalikan 100.000 yuan itu ke Linduo. Aku merasa ada ikatan dengan anak ini. Bawa saja uangnya kembali. Aku selalu merasa dia adalah anakku. Tapi dia bukan. Bawa saja uangnya kembali, biarkan anak itu tetap bersamaku. Dia milikku. Mulai sekarang kami berdua akan saling bergantung. Aku bisa menambah uang.
Sebutkan saja jumlahnya. Dia anakku. Hari ini aku akan membawanya pergi. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan, pokoknya aku tidak mau bertemu dia lagi. Aku beri kalian 3 hari. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Nyonya pemilik toko telah mengambil setengah harta suaminya. Dia tahu bertahan di sini sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Sebelum pergi, dia menemuiku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggenggam tanganku. Saat itulah aku sadar, dia sama sepertiku. Karena kejadian ini, aku kehilangan segalanya. Aku naik ke atap, dan Beijing setelah salju turun adalah yang paling dingin. Kota Beijing di bawah salju tampak begitu suci. Namun semua itu tetap tidak bisa menutupi hati manusia yang jelek dan serakah. Aku kembali teringat kata-kata adik perempuan. Beijing sebesar ini, kenapa tidak ada tempat untukku berlindung? Aku mengambil uang 100.000 itu, menganggapnya sebagai uang nafkah yang Ningdong berikan untuk anak, lalu membereskan barang-barangku, dan meninggalkan kota besar ini, yang tak menyediakan tempat bagiku.